Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Yusuf. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir kuliah mata kuliah Fikih Muamalah Syariah tentang istisna. Di sini sebagai kata pengantar, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat Nazar LC yang sudah membimbing kami hingga UAS kali ini. Semoga menjadi barokah untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk Bapak. Amin. Rumusan masalah. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga keuangan syariah itu adalah solusi untuk masa modern saat ini. Karena lembaga keuangan syariah diyakini dipercaya oleh umat Islam sebagai lembaga yang menjaga umat Islam dari sesuatu perbuatan riba, maisir atau judi, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan oleh umat muslim. Istisna itu sendiri adalah suatu akad jual beli di mana seseorang kepada orang lain meminta untuk dibuatkan sesuatu. Sebagaimana contoh membuat rumah atau membuat barang-barang yang lain yang bersifat fisik. Dasar hukum jual beli istisna sendiri berasal dari Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Istisna itu menurut As-Sunnah, yaitu dari riwayat Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istisna adalah akad yang diperbolehkan. Untuk memesan barang ini sendiri disebut mustasni dan pembuatnya disebut sani. Kemudian dari kalangan ulama mazhab Hanafi, syarat-syarat rukun-rukun dari istisna ini sendiri ada beberapa hal, yang diantaranya adalah akil balik, kemudian berakal, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan kemudian bagi yang masih belum akil balik maka diwakilkan oleh walinya. Dan untuk sani, ketika barang yang dipesan sudah jadi, boleh menyerahkan sebelum tanggal kesepakatan jadi barang tersebut. Dan apabila terdapat kelalaian atau cacat terhadap barang tersebut, mustasni boleh melakukan khiyar atau membatalkan atau memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Pun syarat objek akad menurut fatwa MUI, di mana yaitu barang-barang harus mampu dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian waktu, dan penyerahan barang ditetapkan berdasarkan akad. Pembeli mustasni tidak boleh menjual barang sebelum diserah terimakan. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis dan kesepakatan. Kemudian barang yang diserahkan harus sesuai dengan pemesanan, bukan barang misal atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh sani. Untuk sigot ijab kabul dari istisna ini sendiri bisa dilakukan melalui lisan ataupun tulisan. Kemudian syarat-syarat istisna sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut.
bai istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atau barang yang dipesan. Kemudian bai istisna dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. Kemudian dalam bai istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Kemudian pembayaran dalam bai istisna dilakukan pada waktu yang tepat dan disepakati. Kemudian setelah akad jual beli, pesanan mengikat tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Kemudian jika objek barang yang sudah dipesan tidak sesuai spesifikasi, baik itu dari ukuran, bentuk, bahan, atau material, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan atau khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan pemesanannya. Kemudian apa bedanya akad salam dan istisna? Di sini dari segi barang, untuk akad salam, barang yang dipesan tidak perlu melalui proses pembuatan terlebih dahulu. Sedangkan istisna, barang yang dipesan harus melalui proses pembuatan terlebih dahulu, karena di sini objek hukumnya sebetulnya adalah jasa dari pembuat barang itu sendiri. Kemudian aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. Dari akad istisna ini dicontohkan pada rumah KPR syariah, kredit berjangka rumah syariah, di mana ini menggunakan akad istisna. Kemudian apa saja yang menjadikan istisna ini berakhir kontraknya? Yang pertama, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf atau keahlian mengelola harta. Artinya di sini baik sani ataupun mustasni ini gagal mengelola harta atau bangkrut. Kemudian yang kedua, apabila salah satu pihak meninggal dunia. Namun apabila kontrak tersebut tidak hanya satu orang, maka orang yang lain wajib melanjutkan pemesanan tersebut. Kemudian bagaimana jika uang yang sudah diserahkan tetapi itu mengalami kekurangan, maka itu juga dapat membatalkan kontrak. Dan yang keempat, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam kontrak. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Demikian presentasi tentang istisna, yaitu akad jual beli terhadap suatu barang yang dipesan dengan sistem pembayaran bisa tunai, diangsur, atau setelah barang itu jadi. Kesimpulannya, akad istisna ini sendiri adalah objek hukumnya ada pada jasanya, bukan dari barang yang ingin dibeli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.